Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk Sobat Medical Gibah dimanapun berada. Senang sekali akhirnya siang hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara podcast ID Kota Sukabumi. Medical Gibah, bedah hoax, bukan aib, bukan kunci. Bertemu lagi dengan saya Rizky Febrina. Siang hari ini saya sudah kedatangan narasumber. Saya sudah ada Dr. Maulana Muhammad, spesialis anestesi. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dok? Siang ini masih siang ya. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Nah, Sobat Medical Gibah, siang ini kita akan membahas mengenai chronic pain management atau manajemen nyeri kronis. Sebelumnya mungkin banyak yang masih asing gitu ya, kenapa harus dibahas sih hanya sekedar nyeri gitu. Tapi faktanya bahwa kasus nyeri kronis ini sudah cukup banyak, terutama di usia dewasa sampai lanjut usia. Di Amerika Serikat sendiri dari studi menunjukkan bahwa hampir 10-40% usia dewasa dari populasi usia dewasa itu mengalami nyeri dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, makanya kami berniat mengangkat topik ini nih, karena sebenarnya cukup menarik ya, dan kita juga sudah kedatangan narasumber yang memang di bidangnya. Untuk saat ini mungkin saya akan perkenalkan dulu Dr. Maulana Muhammad, spesialis anestesi ini. Beliau adalah dokter spesialis anestesi yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Syamsuddin SH, benar ya, Dok ya? Nah, mungkin kita langsung ngobrol aja ya, Dok ya. Oh, iya. Atau mau menyapa dulu, Dok, silakan buat teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Gibah. Medical Gibah. Medical Gibah di Sukabumi. Ya, kita langsung masuk ke topiknya kali ya, Dok ya. Sebenarnya apa sih klasifikasi nyeri, Dok? Ada apa saja kalau nyeri itu dibedakan berdasarkan waktunya? Kita bicara nyeri itu sendiri didefinisikan oleh katanya sustained pain itu sebagai suatu pengalaman yang melibatkan emosi ya, emosi itu. Jadi setiap orang itu akan layak untuk masalah nyeri ini. Kalau mungkin pembagiannya nyeri itu ada apa saja sih, Dok? Kalau kita kan sekarang membahas berdasarkan waktu itu ada nyeri akut, nyeri kronis. Nyeri akut itu bisa dibagi lagi masuk septic, dari neurogenic bisa gitu ya. Jadi kalau masalah waktu, nyeri yang berlangsung kurang dari 3 bulan itu masuknya ke nyeri akut. Sedangkan yang lebih dari 3-6 bulan itu yang disebut sebagai nyeri kronis. Nah, jadi yang terus berlangsung gitu. Nyeri kronis biasanya bisa terjadi karena nyeri akut yang tidak diterima dengan baik, ya. Kurang pengobatannya, penyebab nyeri itu berlarut-larut, tidak mencukupi. Itu bisa berubah menjadi suatu nyeri yang kronis. Berarti dari segi pengertian, nyeri kronis ini adalah nyeri yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan dan secara kontinu atau terus-menerus gitu ya. Adakah selain dari segi waktu ya, Dok, adakah yang membedakan antara nyeri akut dengan nyeri kronis? Kalau dari segi waktu itu ya, selain pembagian akut kronis itu ya karena waktunya itu. Karena waktu ya. Kalau pembagian yang lainnya itu nyeri ya bisa berdasar tempat, itu nyeri kepala, nyeri lutut, punggung, itu bisa. Kemudian nyeri penyebabnya bisa karena adanya kerusakan jaringan, bisa karena memang adanya rusaknya ataupun memang ada biasanya kronis itu bisa disebutkan sebagai bisa terjadi walaupun misalnya lukanya sudah sembuh. Nah, itu bisa terjadi nyeri
kronis. Kalaupun nyeri nociceptif bisa disertai kerusakan jaringan ataupun tidak ya. Nyeri kronik pun demikian. Jadi maksudnya nyeri nociceptif itu kan bisa, misalnya kita mau megang sesuatu yang panas, pasti itu sudah terjadi nyeri. Karena salah satu fungsi nyeri itu sendiri adalah untuk proteksi di diri kita. Bayangkan kalau misalnya coba pada pasien ini aja, pasien misalnya yang diabetes sudah mendapati itu kan dia tidak bisa merasakan nyeri. Kalaupun misalnya ketusuk paku apa itu kan tidak sadar ya. Itu fungsi protektifnya sudah menghilang ya dok ya karena faktor penyakitnya. Nah kalau tadi kan dokter menjelaskan penyebab nyeri kronis adalah nyeri akut yang tidak terlaksana dengan baik. Bagaimana kalau dari segi penyakit atau kondisi diagnosis penyakitnya dok, biasanya yang paling banyak menyebabkan nyeri kronis apa saja dok? Kalau secara spesifik penyebab nyeri kronis tidak ada ya, itu lebih cenderung ke kerusakan dari kebanyakan dari nyeri akut yang tidak terterapi. Tapi beberapa nyeri kronis itu ada juga misalnya pada nyeri kanker gitu. Nyeri kanker itu biasanya berlangsung lama. Nyeri kanker pun bisa terjadi karena kerusakan saraf yang di daerah yang nyeri tersebut, atau mungkin karena adanya tekanan pada saraf oleh kanker tersebut. Bisa juga karena adanya akibat dari pengobatan kanker tersebut gitu ya. Misalnya karena radioterapi atau kemoterapi gitu, sehingga merusak, mungkin ada terjadi kerusakan samping dari pengobatan tersebut, samping pada saraf-saraf. Itu bisa tidak hanya saraf ya, semua jaringan juga bisa ya. Kalau itu kan tadi jelas ya dok ya penyebabnya diketahui karena kanker atau karena penyakit yang lain. Kalau yang selama ini dokter temukan, ada nggak sih pasien yang mengeluh nyeri tapi kok dicari-cari penyebabnya nih ternyata nggak ada gitu, tidak jelas diagnosisnya, atau mungkin hanya faktor dari psikis gitu? Kembali lagi pada nyeri itu memang tidak harus ada kerusakan jaringan. Misalnya pada nyeri punggung, oke, kita lakukan pemeriksaan fisik, memang ada nyeri, gitu. Tapi begitu kita lakukan pemeriksaan penunjang, misalnya CT scan, MRI segala macam, tidak ada kelainan, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kalau seandainya terjadi yang seperti itu, apakah tetap ditata laksana sesuai dengan manajemen nyeri? Ya, sesuai ya. Untuk nyeri itu kan tadi dikatakan sebagai suatu pengalaman tidak menyenangkan. Jadi tentunya pengalaman masing-masing berbeda. Untuk assessment-nya sendiri, nyeri kita bisa menggunakan tools ya, banyak tools untuk nyeri yang sudah dipergunakan dengan scoring tes dari 0 sampai 10. Di mana 0, ya kita tanya misalnya dulu, ini sekarang kalau misalnya sekarang nyeri, dokter dari 0 sampai 10, 0 itu tidak nyeri, 10 itu nyerinya sekarang nggak terpertahankan, itu yang pernah dialami oleh dokter sendiri. Nah kira-kira nyerinya di mana? Jadi kita nanti bisa mengklasifikasikan untuk terapinya kira-kira mau kemana dulu. Kalau misalnya dijawab 0 sampai 1 dan masih bilang nyeri gitu ya, nanti kita kasih yang terapi ringan dulu, yang saja misalnya oh ya, untuk klasifikasi itu 0 sampai 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang moderate, 7 sampai 10 itu nyeri berat. Nah itu WHO sudah mengeluarkan guidelines untuk terapinya gimana. Nah, jadi ya berarti kalau misalnya pasien datang dengan keluhan nyeri, pasti yang pertama kali kita nilai adalah si derajat nyerinya ya dok ya. Kemudian kalau seandainya pasien mengeluh nyeri gitu, kita sudah menilai derajat nyerinya. Biasanya dok untuk khusus nyeri kronis nih ya dok ya,
apakah pasien datang dengan gejala yang lain gitu dok, dari selain nyeri, atau apakah sudah mulai terjadi kelainan di anatomi yang lain? Tentu bisa bisa terjadi nyeri dengan penyebab yang jelas gitu ya. Tentunya nyeri itu primernya dulu harus diatasi. Gitu. Kalaupun misalnya datang dengan luka iris gitu ya, dia pasti mengeluh dengan nyeri juga. Nah tentunya kita obatilah lukanya itu. Gitu. Nah, itu yang sebetulnya pada nyeri ini yang harus diatasi itu adalah primernya dulu apa penyebabnya itu Penyebab apa. utamanya ya. Kalau misalnya memang udah jelas apa ya, oke kita kasih analgetika untuk ini. Nah, kita lanjut lagi tadi dok untuk pengobatannya. Tahapan manajemen nyeri itu sendiri seperti apa dok? Apakah ada perbedaan antara nyeri akut dengan nyeri kronis untuk pengobatannya? Secara step pattern-nya itu secara derivat itu pattern-nya sama saja ya, berdasar scoring itu. Tapi nanti agresivitasnya, nah itu beda antara nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut misalnya nyeri operasi gitu ya. Post operasi itu pasti diberikan analgetik yang kuat gitu, langsung opioid dah gitu. Langsung opioid kuat langsung diberikan. Nah pada nyeri kronis langkahnya itu dari bawah itu, dari obat-obat yang ringan. Gimana untuk guidelines-nya itu 1 sampai 3 itu nyeri ringan cukup dengan NSAID. Terus kemudian pada nyeri yang sedang itu ditambahkan dengan opioid yang lemah gitu ya. Kalau misalnya untuk nyeri yang kuat gitu, nah itu baru kita menggunakan NSAID yang opioid yang kuat juga. Nah yang ada langkah baru itu dari WHO itu yang keempat nih. Keempat ini untuk langkah keempatnya itu merupakan langkah intervensi. Di mana misalnya dengan ketiga langkah itu sudah tidak bisa diatasi, baru langkah keempat itu intervensi. Biasanya bisa dilakukan ablasi pada saat bisa dilakukan terapi, banyak yang bisa dilakukan intervensi. Berarti intervensi itu masuknya sudah non farmakologis kali dok ya? Atau masih tetap ada obat-obatan? Masih ada obat-obatan yang dimasukkan ke syaratnya itu, bisa dimasukkan obat-obatan, bisa di istilahnya ya dilemahkan syaratnya, bisa. Nah, ini selain dari derajat nyeri yang tadi kita nilai, prinsip apa sih dok yang perlu diperhatikan oleh seorang dokter dalam memilih terapi yang tepat untuk manajemen nyeri pada pasiennya? Apakah ada pertimbangan lain selain dari derajat nyerinya? Prinsip pemilihan obat sebisa mungkin itu kalau dari ini itu dari lewat oral dulu, beroral gitu ya. Kemudian waktunya teratur. Kemudian tiap orang pastinya berbeda-beda gitu untuk ini, untuk apa terapinya gitu. Misalnya satu orang dengan sakit kepala keluhannya sama gitu, belum tentu sama obatnya. Nah, kemudian biasanya dok, dampak dari nyeri kronis. Oh ya tadi satu lagi untuk ya. Prinsipnya itu mengikuti yang tadi itu step ladder-nya itu. Oh ya, yang step ladder pengobatan tadi ya. Pemberian obatnya itu. Kemudian ini kita membicarakan dampak ketika seseorang sudah mengalami nyeri kronis yang berlangsung lama gitu ya, bertahun-tahun misalnya ya. Misalnya si pasien sudah sampai mengalami gejala depresi gitu, karena kok nyerinya nggak hilang-hilang gitu. Apakah ada pemilihan terapi yang lain juga gitu dok untuk pasien? Ya dok, tentunya obat pasien yang dengan sudah timbul depresi seperti itu ya, gangguan
mood atau segala macam itu tentunya perlu diterapi juga. Selain nyerinya ya harus memerlukan bantuan mungkin psikiater atau psikolog untuk konseling gitu. Karena pengobatan nyeri itu tidak hanya istilah obat-obatan saja ya, bisa farmakologis, non farmakologis. Farmakologis yang tadi obat-obatan, ya. Non farmakologis bisa berupa konseling, bisa berupa rehab medik gitu ya, olahraga untuk pergerakan itu bisa gitu. Jadi tidak terpaku pada obat-obatan saja. Sebenarnya mungkin kita pendengarannya klasik gitu ya, hanya membahas soal nyeri, tapi nyeri ini kalau kita gali lebih dalam lagi ternyata kompleks juga ya dok ya. Apalagi pasien dengan nyeri-nyeri kronis gitu. Kalau untuk di Rumah Sakit Syamsuddin sendiri dok, apakah banyak kasus-kasus pasien yang mengalami nyeri kronis seperti ini? Pada yang secara khusus didiagnosa untuk nyerinya sendiri, di Sukabumi sebetulnya belum begitu berjalan ya untuk yang jadi kronis gitu ya, untuk di tata laksana intervensi atau apa gitu ya, tapi ya beberapa ya sudah berjalan gitu ya. Tapi untuk yang khusus gitu itu belum. Kalau untuk pengobatan atau terapi nyeri ini sendiri, pada pelayanan tingkat mana sih dok seharusnya sudah mulai bisa dilakukan? Apakah mulai dari fasilitas tingkat pertama sudah bisa? Ya, tentunya untuk pelayanan nyeri dari Vaskes sudah bisa mengobati paling penanganan pertama. Kalau melihat dari daftar kompetensi itu kalau saya di tiga itu berarti bisa tata laksana yang pertama gitu ya, tata laksana awal, lalu melanjutkan ke yang berikutnya. Ya, mungkin disesuaikan juga kali ya dengan keadaan Vaskesnya masing-masing. Sama obat-obatan yang tersedianya ya, gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah berapa kali diobati di Vaskes tidak ada perubahan, baiknya memang harusnya segera dikirim, dirujuk untuk istilahnya menghindari nyerinya yang menjadi kronis. Oke, jadi kita harus sudah mulai mentata laksana ya dari sejak nyeri akut terjadi. Itu harus segera ditata laksana sebisa mungkin gitu kan. Kalaupun misalnya memang sudah selesai di fase pertama ya sudah selesai. Gitu. Kalaupun misalnya masih bolak-balik ada baiknya dirujuk juga dokter spesialis. Nah biasanya durasi pengobatannya ini berapa lama dok kalau untuk nyeri kronis? Kalau nyeri kronis ya tergantung penyebabnya itu tadi. Kalau misalnya hanya sekedar yang misalnya nyeri yang lebih dari 6 bulan terus yang istilah kronis itu, ya bisa saja sekali 2 kali pengobatan selesai. Kalau misalnya penyebabnya sudah teratasi. Kalau misalnya penyebabnya itu tidak teratasi, mungkin itu tadi nyeri kanker itu ya, mungkin dari kansernya atau efek pengobatan. Ya selama itu berjalan, nyeri itu berjalan ya. Terapi nyeri juga terus dilakukan ya. Jadi menyesuaikan sebenarnya dengan penyebab dari nyeri itu sendiri. Menyesuaikan. Kalau goalsnya dok, iya pasti goalsnya kan pasti untuk menghilangkan nyeri gitu ya, bebas nyeri gitu ya. Tapi seandainya kayak pasien-pasien yang, aduh masih ada nih nyeri lagi, atau seperti pasien-pasien cancer gitu yang dia terus jalan pengobatannya, apa yang minimal harus dicapai oleh si dokternya? Ya minimal pasien bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik. Intinya seperti itu. Minimalnya yang nyerinya berkurang gitu ya. Yang goal utamanya yaitu pasien bisa beraktivitas, pasien bisa produktif gitu ya. Karena nyeri kronis ini misalnya nyeri tidak ditangani ya bisa menurunkan produktivitas ya. Kerugiannya mungkin sudah ada yang hitung-hitung ya tinggi. Selain dari kerugian pada personalnya itu gitu. Bisa pada misalnya personal itu kerja pada perusahaan tertentu mungkin itu menjadi suatu kerugian bagi perusahaan tersebut. Ya. Jadi memang
buat teman-teman nih sobat medical gibah yang sudah mulai merasakan nyeri-nyeri, jangan didiemin kali ya, langsung aja ya datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu kita cari tahu penyebabnya apa, kita tangani masalah nyerinya nanti, dan kalau memang seandainya belum bisa ditangani di vaskes pertama ya nanti akan dirujuk oleh dokternya. Nah, tadi kan dokter menyebutkan kalau untuk pasien dengan tingkat nyerinya yang sudah 7 sampai 10 itu diberikan opioid yang golongan kuat ya dok ya. Nah, seperti kita ketahui sendiri, banyak juga nih kasusnya pasien-pasien yang diberikan opioid pada akhirnya malah terjadi penyalahgunaan obat opioid gitu. Sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan oleh pasien saat menggunakan obat dalam obat-obatan nyeri ini supaya tidak disalahgunakan atau tidak terjadi efek samping yang berlebihan? Tentunya untuk menghindari efek samping berlebihan, pertama mungkin kontrol obatnya ya harus tetap, dan untuk menghindari ketergantungan atau apa gitu, itu ya rajinlah gitu, istilahnya apa, kontrol ke pelayanan ya untuk seringan ini. Tapi maksudnya secara penyalahgunaan itu sebenarnya jarang sih ya, jarang terjadi. Memang salah satu yang sering orang khawatirkan gitu ya, misalnya dikasih obat nyeri, kasih obat, oh nggak mau gitu, takutnya ketergantungan atau apa, itu justru akan menambah beban nyerinya itu sendiri. Karena kalau misalnya diberikan obat oleh dokternya ya dilaksanakan saja, minum saja. Oh, tentunya dokter memberikan sudah sesuai dengan dosisnya, panduannya seperti apa gitu. Nggak terjadi ketergantungan apa tidak. Terus mungkin yang harus dihindari supaya tidak terjadi ketergantungan obat, kadang tuh pasien juga suka beli sendiri ya dok ya obat-obatan. Nah itu yang maksudnya harus apa, seharusnya ada regulasinya. Tapi untuk itu sebetulnya, nah untuk penyakit kronik ini diusahakan kita tidak memberikan NSAID ya. Dan berikutnya itu diusahakan tidak memberikan NSAID. Kenapa? Karena ya seperti kita tahu efek samping penggunaan NSAID jangka panjang itu lumayan ya, banyak ya. Apalagi yang tidak selektif gitu ya. Itu ya banyak kayaknya efek samping. Nah, biasanya yang digunakan pada nyeri-nyeri kronis sih pengobatannya kombinasi. Dan biasanya memang kalau resep-resep obat kombinasi atau opioid walaupun golongan rendah tetap harus menggunakan resep dokter ya. Jadi kecil kemungkinannya untuk disalahgunakan. Perhatian juga mungkin nih, jadi dapat take away message-nya buat teman-teman di rumah yang masih sering beli-beli obat-obatan di warung, obat-obatan anti nyeri, mungkin bisa di stop mulai sekarang. Jadi setiap kali ada yang dirasa keluhannya atau merasakan nyeri apapun, mendingan langsung aja periksa ke dokter. Nah, oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau sekarang apakah sudah ada poli khususnya dok untuk pasien dengan nyeri gitu? Sependek yang saya tahu belum ada yang khusus ya untuk nyeri. Yang sekarang ada polinero, ini bisa menangani juga. Tapi khusus untuk nyeri sekarang itu saya belum ada untuk daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi belum ada sejauh ini ya dok ya? Atau mungkin akan dibentuk nah, gitu itu di Gunung kita sendiri? lagi rancang-rancang lagi sedang diusahakan. Mudah-mudahan segera terlaksana ya untuk poli nyeri. Jadi sudah pasien juga sudah jelas alurnya harus kemana gitu kalau pasien-pasien nyeri. Kemudian, nah ini adakah pesan-pesan khusus dok untuk pasien yang mungkin sedang mengalami nyeri kronis sekarang nih? Apa yang bisa dilakukan di rumah untuk minimal mengurangi rasa nyeri? Adakah pesan-pesannya dok? Kalau untuk yang nyeri kronis, mungkin yang sekarang kalau sudah memang lama nyeri kronis terus-terusan gitu ya, saran saya segera berobat saja gitu ya. Di rumah bisa saja melakukan stretching atau apa, bisa saja. Cuma ada baiknya segera ditindaklanjuti sebelum terjadi kerusakan yang lebih lanjut, misalnya pada saraf yang mungkin sekarang masih baik gitu ya, masih bisa diselamatkan, misalnya seperti itu.
Oke, nah jadi tetap ya penanganannya tidak lain dan tidak bukan, tetap harus mengkonsultasikan segera kepada dokter. Kalaupun ada tindakan yang bisa dilakukan di rumah atau misalnya kayak yang tadi dokter Maulana bilang seperti stretching gitu, olahraga gitu ya. Olahraga kecil, mungkin itu sifatnya hanya mengurangi sementara ya dok ya. Karena tetap harus diobati penyebab nyerinya dan si nyerinya itu sendiri harus diobati. Mungkin kalau untuk teman-teman dokter umum yang sedang menyaksikan dok, adakah pesan dok untuk mentata laksana terutama untuk pasien nyeri ini, atau kadang apa mungkin dari segi obat-obatan medikamentosanya apa yang harus diperbaiki gitu? Itu untuk teman-teman dokter umum untuk nyeri ya silahkan di treatment gitu. Prinsipnya itu tadi per orang by mode ya. Kemudian waktunya by clock, kemudian bisa juga harus mengikuti step ladder itu tadi, kemudian bisa juga harus menyesuaikan pasiennya. Harus sesuai pasien, jadi nggak setiap pasien sama. Mungkin pasien ini bisa diberi NSAID, tapi pasien itu yang berikutnya mungkin nggak bisa karena dia sudah punya gangguan di lambung seperti itu misalnya. Itu aja, itu sih prinsip untuk pemberian obat anti nyeri yang diutamakan, yaitu yang lewat peroral. Kemudian waktunya harus menyesuaikan, harus tepat gitu waktunya. Kadang misalnya bisa 3 kali sehari, lebih baik mungkin ditulis 8 jam, setiap 8 jam. Harus pas gitu ya. Kalau 3 kali kan mungkin orang pagi, sore, siang, sore gitu. Terus mungkin jamnya agak geser-geser. Jadi cuma jeda 5 jam udah diminum lagi. Karena udah siang gitu. Padahal paginya baru minum jam 9. Mungkin jam 12, jam 1 karena udah makan, minum lagi. Bisa saja begitu. Ada baiknya ditulis jamnya gitu, 8 jam atau per 6 jam. Itu dapat ilmu yang bermanfaat sekali ya, karena emang kebanyakan pasien ya gitu minum 3 kali sehari, ya udah makan pagi, makan siang, makan sore gitu. Nah terus, kira-kira kalau untuk mengganti regimen misalnya kita menggunakan NSAID, kapan sebaiknya kita sudah mulai menaikkan ke golongan yang lebih tinggi lagi gitu? Itu kalau tidak ada respon ya. Tidak ada respon, ya oke, kita tambah regimen lain gitu, dengan bisa. Kita memberikan obat itu berdasarkan feedback dari pasiennya. Pasiennya misalnya dengan NSAID cukup, ya sudah cukup. Kalau dengan NSAID pasiennya masih nyeri atau apa, bisa kita tambahkan. Kita tambah dengan ringan harusnya. Wah, sudah sangat jelas nih kayaknya ya untuk nyeri ini dari Dokter Maulana. Masih ada yang ingin disampaikan nggak dok? Yang kira dok ya, buat pasien-pasien di luar sana mungkin. Ya itu saya untuk masalah nyeri gitu ya. Itu harus sebaiknya segera gitu di atas. Jangan sampai menunggu-nunggu menjadi nyeri kronis. Gitu. Kalau ada nyeri, kalau ada apa, ada baiknya segera diobati gitu ya. Kenapa? Karena kalau melihat skornya pasien itu kadang tinggi-tinggi gitu ya. Apalagi pada masyarakat yang istilahnya sudah agak jauh gitu ya. Itu biasanya sudah terbiasa dengan nyeri yang nyerinya skor itu tinggi, tapi dia menganggapnya itu sebagai skor yang rendah gitu ya. Karena didiemin udah terlalu lama gitu ya, jadi tahan-tahan sama pasiennya. Ya itu biasanya tetap buat siapapun di luar sana, teman-teman sobat medikal gibah, jangan pernah sepelekan rasa nyeri yang Anda rasakan gitu. Sekecil apapun nyerinya, harus langsung segera dikonsultasikan, karena kalau sudah kronis ya pengobatannya sudah beda lagi dan mungkin akan sudah lebih sulit lagi gitu ya untuk penyembuhannya. Jadi lebih cepat lebih baik.
Baik, Dr. Maulana, saya ucapkan terima kasih banyak dok untuk infonya, untuk ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua di sini. Kemudian kita doakan juga nih semoga akan segera terlaksana poli khusus nyeri ya, terutama di Rumah Sakit Syamsuddin. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Oh ya, dok ada pertanyaan, boleh dok? Coba kita cek dulu ya. Sebentar, ada yang bertanya ternyata baru mau ditutup ya, kata adminnya ada yang nanya yang satu di Instagram. Boleh boleh dibacain aja. Dok mau tanya, kasus post herpes booster pasien tua, makanan analgetik apa agar efektif tapi aman karena biasanya berbulan-bulan nyerinya. Oke, ya ini juga itu masuk nyeri kronis juga ya akhirnya, karena biasanya penanganannya awalnya itu kurang adekuat, biasanya seperti itu pada NPH ya. Untuk analgetiknya tetap menyesuaikan skornya itu dok, tetap menyesuaikan. Kemudian tentunya bisa diberikan obat-obat ajuvan juga selain analgetik opioid atau tadi NSAID gitu ya, bisa diberikan obat-obat untuk saraf seperti pregabalin gitu, bisa diberikan obat-obat itu untuk mengurangi nyerinya. Tentunya itu sudah terjadi kerusakan saraf ya. Iya. Tentunya treatmentnya bukan hanya nyeri saja. Untuk pengobatan saraf juga harus diberikan. Ya, ini sebenarnya kasusnya emang banyak juga dok ya. Terus pasiennya juga kayak nggak berhenti gitu, nyerinya nggak hilang-hilang dok katanya. Iya, itu sudah masuknya nyeri sudah masuk nyeri kronis ya dok ya. Kalau lebih dari 3 bulan biasanya. Oh. Masih ada lagi nggak Bapak Admin pertanyaannya? Sudah, ternyata cuma satu. Baik, terima kasih untuk Dokter Nia saya ucapkan untuk pertanyaannya. Jadi kita lanjut lagi nih penutupannya ya. Kita lanjut lagi penutupannya. Terima kasih kepada sobat Medical Gibah dimanapun berada yang sudah ikut bergabung, baik itu di Zoom maupun di live Instagram, dan juga terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan. Semoga apa yang diberikan, ilmu yang diberikan oleh Dr. Maulana hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Saya Rizky Febrina. Saya Maulana. Pamit undur diri. Kami ucapkan selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.